Halo Sobat UMKM Hebat, selamat datang di Suara UMKM Cerdas, sebuah podcast edukatif yang membantu para pelaku UMKM untuk bisa naik level. Nah, di era digital sekarang ini, kita sering banget nih ketemu atau mendengar istilah digital marketing. Nah, kira-kira apa sih digital marketing? Maka dari itu, di podcast pertama kali ini, aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ada nih salah satu narasumber yang sudah sangat pakar di bidang digital marketing, yaitu adalah Mas Ahmed. Selamat sore Mas Ahmed. Selamat sore. Gimana Mas kabarnya? Sehat. Tapi ralat dulu tadi sangat pakar itu tidak ya? Disclaimer dulu di awal nih. Kita enggak ya? Ya enggak pakar nih. Tapi kebetulan memang aku senang untuk ngeriset. Tapi juga punya pengalaman di digital marketing karena aku punya agensi. Jadi apa ya, sembari riset juga sekalian praktek lah. Gitu sih. Dan kebetulan aku juga di UMKM Hebat juga bantuin kan. Jadi apa mungkin untuk create programnya dan sebagainya itu kan butuh apa ya, inline dengan strategi marketing juga gitu. Berarti bukan pakar ya? Bukan pakar, hanya banyak mencoba aja gitu aja. Oke Mas, nah ini kan dari para penonton ini mungkin tertarik nih untuk bisa belajar dan mengetahui digital marketing khususnya untuk pemula nih. Nah mungkin aku ada pertanyaan sih Mas, jadi kalau menurut Mas Ahmed sendiri apa sih perbedaan antara digital marketing dengan pasar yang konvensional atau tradisional gitu? Silahkan Mas. Oke, ya sebelum itu mungkin aku coba lebih elaborate pengalamanku sama profilku dulu ya. Karena mungkin jujur aku nggak merasa aku punya kapasitas untuk berbicara ini lebih tapi aku juga punya pengalaman lah di dekat ini. Dan aku di UMKM Hebat, namaku Ahmed, dan di UMKM Hebat aku bisa dibilang yang membantu teman-teman untuk create programnya. Dan itu memang seperti kataku tadi, kayak kita perlu diskusi gimana nih biar program-program di UMKM Hebat banyak diminati nih sama masyarakat. Nah ini kaitannya sama pembahasan hari ini nih, Brian. Jadi kayak aku melihat strategi marketing konvensional sama strategi dari digital marketing aja udah beda. Jadi ada beberapa aspek sih menurutku yang mungkin mendasar untuk membedakan antara konvensional dan digital marketing. Dan ini aku juga pelajari nih di LMS-nya kita di UMKM Hebat. Itu ada beberapa narasumber yang terkenal, agensinya dan sebagainya, praktisi yang udah punya pengalaman mengisi tentang digital marketing, mulai dari bagaimana dasar-dasar digital marketing, SEO, optimasi SEO, terus juga mungkin storytelling, komunikasi yang efektif, dan juga banyak praktek lainnya yang bisa kita lihat di LMS kita sendiri. Nah, kalau dari aku melihatnya sependek pengetahuanku ya, ada pertama, media yang digunakan itu berbeda. Tentu konvensional itu memang hanya sebatas fisik, atau yang mungkin udah ada lah dari dulu, kayak di koran, di iklan di mungkin brosur, nah, dan juga mungkin reklame atau papan iklan yang ada di jalan-jalan. Nah, sedangkan di digital marketing sendiri kan saat ini makin terus berkembang nih, karena dia akan terus mengikuti perkembangan teknologi digital itu sendiri juga kan. Nah, mungkin yang teman-teman tahu kayak dari sosmed, advertising, terus juga banyak hal yang mungkin bisa dilakukan dari mana aja lah, siapa aja, dan toolsnya itu banyak dilakukan menggunakan teknologi digital atau dilakukan secara online gitu. Nah, terus cakupannya juga berbeda. Kalau yang konvensional memang hanya sebatas di lokasi atau wilayah tersebut aja. Nah, sedangkan yang digital marketing itu lebih luas. Tentunya dia bisa mencakup dari mungkin bahkan satu dunia atau
Yang penting selama ada usernya, dia bisa mencakup itu atau menjangkau itu. Cuman memang kan itu ada strategi-strategi khusus ya, gimana biar engagement itu atau apa ya, itu nyampe lah iklan kita ke berbagai mancanegara, itu kan juga ada sesi atau strategi khususnya ya. Terus aspek lainnya yang membedakan antara konvensional dan digital marketing itu memang juga bisa di format iklannya. Kadang yang konvensional itu nggak semuanya bisa dijadiin digitalisasikan atau kayak contohnya mungkin kalau iklan-iklan gitu kan bisa kita implementasikan ya, yang di reklame itu bisa dimasukkan di website, bisa dimasukkan di mungkin kanal-kanal khusus gitu kan, nanti muncul tiba-tiba pop up dan sebagainya. Nah, tapi mungkin untuk yang part of konvensional itu kan kita bisa berinteraksi langsung nih. Nah, itu yang mungkin juga sulit implementasikan atau dipraktekkan lah di digital. Walaupun kita punya teknologi live atau Zoom atau apa, tapi feel-nya, nah ini juga perbedaannya. Strong-nya itu, atau maksudnya karakternya itu memang lebih kuat konvensional sebenarnya. Karena dari interaksi itu, interaksi yang lebih nyata, menurutku ya, ini menurutku, mungkin dari digital marketer lainnya mungkin bisa jadi berpendapat beda karena kemajuan teknologi sekarang kan. Cuman menurutku karena ada, ini kan soal perbedaan, jadi kayak feel-nya itu berbeda antara digital dan mungkin konvensional. Terus kemudian ada aspek kayak capaian atau targetnya. Biasanya kan kalau marketing itu atau sales dan sebagainya itu punya KPI ya. Nah, tentunya indikator atau ukuran untuk melihat keberhasilan antara konvensional dan digital itu berbeda. Dan juga prosesnya juga berbeda. Kayak contohnya kalau mau lihat keefektifan iklan atau marketing konvensional itu cukup lebih sulit dan lebih membutuhkan waktu yang lebih lama, karena mungkin itu bisa dilakukan dengan survei dan sebagainya. Nah, cost-nya juga ngaruh, itu lebih mahal. Sedangkan kalau yang digital itu kita bisa langsung kan ada data analytics ya. Jadi atau kita udah bisa terintegrasi dengan data-data digital, jadi lebih memudahkan kita untuk mengatur atau melihat efektivisan sebuah iklan gitu ya. Sorry. Yeah. Dan dimana mungkin menurutku ya itu sebenarnya lebih murah lah. Apalagi untuk aku yang juga punya agensi yang dia bisa dibilang rintisan. Nah, paling mudah memang melakukan marketing secara digital karena secara biaya, secara ini juga berbeda. Maksudnya lebih murah lah dan lebih terjangkau menurutku. Aku nggak harus melakukan mungkin visit langsung yang membutuhkan transportasi, membutuhkan ini, belum lagi ada penolakan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu perbedaan, mungkin beberapa aspek perbedaan dasar ya antara konvensional dan digital gitu. Mungkin aku ambil beberapa keynote ya Mas, antara digital marketing dengan konvensional itu ada dampak positif dan juga negatifnya ya mungkin ya. Ya, bisa dibilang gitu. Berarti contohnya tadi misalkan untuk konvensional itu kita bisa berinteraksi langsung nih teman-teman dengan pembeli. Sementara kalau digital itu mungkin kita sudah ada platform seperti Zoom dan segala macam, tapi itu sensasinya nih yang berbeda gitu ya. Aku juga penasaran nih, kan tadi Mas Ahmed juga sudah menjelaskan ya beberapa macam teori lah gitu untuk teman-teman di sini. Nah, mungkin dari teman-teman juga penasaran nih Mas, kira-kira gimana sih caranya saya bisa memulai digital marketing gitu, khususnya
apalagi saya awam nih gitu. Nah, itu kalau dari Mas Ahmed gimana Mas cara? Oke. Nah, bener banget tadi yang kamu bilang, Brian, kayak ada positif sama negatif. Artinya ada keunggulan lah antara konvensional sama digital marketing gitu ya. Jadi kalau langkah pertama nih ya, pertama banget, yang paling penting menurutku adalah menentukan target audience. Nah, karena dari sana kita bisa tahu nih apa aja problem atau apa aja hal yang kita inginkan untuk bisa mungkin nyambung nih ke target audiens kita. Artinya kan cakupannya lebih terjangkau ya gitu. Menurutku itu sih. Nanti dari sana marketing plan-nya. Oh, marketing plan. Ya. Nah, di situ kan kadang-kadang ini ya Mas, mungkin bagi pemula itu nemuin yang namanya kayak kendala nih, misalkan kayak, waduh viewsku kok nggak ningkat-ningkat ya, atau kok aku nggak dapat pelanggan ya. Nah, itu dari Mas Ahmed apakah ada solusi terkait hal itu Mas gitu? Untuk solusi terkait hal ini, karena kita konteksnya mungkin soal usaha atau bisnis yang produk maupun jasa. Kalau aku sih kan jasa ya. Jadi kalau yang aku lakukan itu adalah memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin. Contohnya untuk di periklanan atau untuk memberikan informasi terkait produk kita harus terintegrasi nih antara medsos, satu website dan sebagainya. Artinya aku menggunakan semua tools tapi aku integrasikan. Itu akan mudah untuk membantu kamu memanage mungkin strateginya biar lebih fleksibel gitu. Jadi kenapa nggak ada klien dan sebagainya itu akan lebih mudah teridentifikasi dari sana gitu. Oke Mas, nah tadi kan aku dengar Mas Ahmed ini bilang tools ya Mas. Nah, mungkin bisa nih Mas kasih beberapa contoh tools-tools yang bisa digunakan nih untuk mungkin teman-teman yang mau mulai gitu digital marketing mungkin. Tools ya? Iya. Aku sih untuk memasarkan produk atau jasa di agensiku memang menggunakan pertama sosial media tentunya. Itu Instagram, Facebook, TikTok. Tapi aku fokusnya di Instagram sih. Nah, tapi kalau misalnya mau dimaksimalkan ketiganya itu nggak masalah juga. Terus ada website. Nah, nanti dari itu juga diintegrasiin. Terus ada LinkedIn yang mungkin punya banyak fungsi yang berbeda, tapi intinya menurutku tools-tools ini harus dioptimalkan. Nah, nanti untuk produksi dan sebagainya itu tools yang berbeda ya. Maksudnya kayak bagaimana membuat konten yang bagus dan sebagainya itu punya tools-toolsnya yang lain gitu. Jadi fitur-fitur yang ada, teknologi yang ada saat ini harus dioptimalkan digunakannya. Oke, siap. Berarti itu ya teman-teman ya. Berarti banyak banget nih tools-tools yang bisa digunakan nih, terutama sosial media gitu. Nah, mungkin aku juga tertarik sih Mas ya. Tadi Mas Ahmed juga sempat menyinggung beberapa UMKM juga. Mungkin bisa nggak sih Mas dari pengalaman Mas Ahmed nih yang sering mengintegrasikan beberapa macam strategi gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak satu UMKM yang berhasil gitu untuk menerapkan digital marketing, dan ini mungkin nanti bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman yang baru mulai gitu. Oke, untuk UMKM yang berhasil, mungkin aku nggak bisa nyebutin satu-satu ya, karena cukup banyak. Tapi kalau aku sebutin takutnya nanti endorsement ya. Tapi mungkin contohnya ya di mitranya kita, UMKM hebat, itu kan ada mungkin kemarin Bolosego sama Banana Ria. Nah, mereka punya strategi marketing yang berbeda. Kayak Bolosego itu mengoptimalkan TikTok atau Instagram, algoritmanya dan sebagainya. Jadi sering FYP. Jadi orang kan penasaran ya. Nah, ini dia kayak strategi untuk menggunakan algoritma FYP dan sebagainya. Itu juga part of digital marketing yang saat ini memang masih terus berkembang gitu. Dan kayak Bananaria, meskipun sosial medianya nggak aktif, nah dia memanfaatkan kolaborasi B2B. Jadi antar perusahaan juga ikut sponsorkan, bukan, lebih ke memasarkan juga gitu. Itu
jenis marketingnya juga banyak ya. Maksudnya ada B2B sama B2C, itu perlu diidentifikasi juga sama teman-teman yang mungkin baru memulai gitu. Jadi strategi itu bisa efektif juga gitu sih. Nah, mungkin sebelum aku masuk ke penutup nih Mas, kira-kira ada nggak sih kayak satu tips yang paling penting gitu, khususnya untuk para pemula gitu, selain mungkin dari konsistensi gitu? Nah itu konsistensi. Oke. Itu menurutku di digital marketing itu ketika kita nggak konsisten nih publikasi konten atau publikasi produk kita, itu akan sulit nih untuk kayak membangun apa ya, engagement dan trust atau kepercayaan dari pelanggan nih. Jadi kan kalau digital marketing tuh atau di sosial media ya, orang itu kan ngelihatnya, oh ini aktif nih, apa namanya, berarti produknya apa ya, masih jalan dan juga memang masih berkembang gitu kan. Nah, jadi konsistensi untuk publikasi atau untuk postingan produk atau jasa yang kalian jual itu penting sih, konsistensi ya. Jadi kamu menanyakan hal yang menurutku itu juga apa ya, poin paling penting menurutku saat ini gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk pembahasan kita pada hari ini, yang tentunya kita mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga wawasan tentang digital marketing dari Mas Ahmed itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nih masih penasaran tentang skill digital marketing atau bahkan skill-skill digital lainnya, bisa banget nih untuk berkunjung di website kita yaitu umkmhebat.co.id, di mana nanti di sana teman-teman banyak sekali mendapatkan insight dan juga materi-materi, dan itu bisa ditonton secara gratis ya teman-teman, jadi tidak berbayar. Oke, mungkin itu saja, kita nanti akan ketemu di podcast selanjutnya. Dadah.